Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian? Alhamdulillah ya, kita semua dalam kondisi sehat. Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat bertemu lewat di kelas, di sekolah, di kelas, tapi kita masih bisa berjumpa walaupun lewat udara. Anak-anakku sekalian, kenalkan nama saya Ustadzah Listia. Ustadzah di sini wali kelas dari kelas 3D. Ustadzah Listia diberi kepercayaan, diberi amanah untuk mengajarkan tematik bidang studi bahasa Indonesia. Nah, perlu ketahui anak-anak, di pelajaran tematik nanti kita akan berbagi tugas ya. Ustadzah di sini mengajar tematik bidang studi bahasa Indonesia. Nanti Ustadzah Dani, wali kelas 3A, mengajar tematik matematika. Kemudian Ustadzah Ida, wali kelas 3B, mengajar tematik bidang studi PPKN. Ustadzah Rizky, wali kelas 3C, mengajar tematik SBDP. Dengan Ustadzah Listia sendiri, wali kelas 3D, mengajar tematik bidang studi bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar bersama Ustadzah Listia ya, baik kelas anak-anak kelas 3A, kelas 3B, 3C maupun 3D. Sebelum Ustadzah mulai pelajaran Ustadzah, materi Ustadzah sebelum Ustadzah sampaikan, sudah siapkah buku kalian? Buku tema 1, kemudian buku modul tema 1, alat-alat tulis, dan yang pasti tolong sediakan alat tulis bahasa Indonesia ya. Buku tulis bahasa Indonesia 1 saja ya, untuk mencatat apa yang perlu kalian catat, dan kalau ada yang tidak kalian mengerti bisa kalian catat, kemudian bisa kalian tanyakan kepada orang tua kalian, atau kalian tanyakan langsung kepada Ustadzah Listia ya. Insya Allah nanti Ustadzah akan jawab. Seandainya tidak punya HP atau HP-nya sedang dibawa orang tua, bisa nanti ketika orang tuanya datang kerja bisa ditanyakan ke wali kelasnya langsung ya, ditanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa sebelum belajar ya. Kita baca suratul Fatihah, baca doa sebelum belajar, dan mohon kepada Allah supaya pelajaran kita hari ini diridhai Allah, kita mendapatkan ilmu yang manfaat, keberkahan hidup, keberkahan ilmu. Ila binati al-Fatihah. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Fatahu ya Alim, 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 ya Fatahu ya Alim. Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, Fatahu ya Alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sahil wa yasir ma ta'asar. Oke anak-anak, coba perhatikan ya poin-poin yang Ustadzah buat ini. Ya, ini materi kita hari ini adalah tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, di tema 1 ini nanti kita akan berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, baik pelajaran bahasa Indonesia maupun sampai pelajaran SPDP. Jangan pelajaran bahasa Indonesia sendiri, bacaan-bacaan yang akan kita baca, teks-teks yang akan kita baca, itu semuanya terkait tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ya, sebelum kita mulai, kita baca bismillah dulu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran Ustazah kali ini adalah kalian nanti setelah pembelajaran ini, kalian bisa menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Kalian bisa menuliskan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Baik, kalian bisa menyampaikan kepada ustazah kalian apakah ciri-ciri makhluk hidup itu. Demikiannya tujuan kita hari ini belajar tentang tematik pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sedangkan tujuan pembelajaran bahasa Indonesianya apa ustazah? Kita akan mencari kosakata. Kalian tahu apa kosakata itu? Kosakata adalah segala kata-kata yang terkait dengan tema pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup di dalam sebuah teks. Yang kosakata itu tidak kalian ketahui artinya. Nah, tujuan belajar nanti kalian bisa mencari kosakata yang tidak kalian mengerti, kemudian kalian mencari artinya, baik di dalam kamus bahasa Indonesia maupun melalui internet bisa kalian tulis kata-kata yang sulit itu, kemudian kalian cari, nanti itu ada muncul maknanya, ya. Yang kedua, setelah kalian mencari kosakata dan mengetahui maknanya, kalian bisa membuat kalimat dari kata-kata itu. Ya, tentunya kalimatnya harus benar. Awal kalimatnya huruf besar. Kalau nama orangnya huruf besar. Terus diakhiri dengan tanda titik. Kalau itu berupa kalimat berita dengan tanda titik. Kalau kalimat tanya dengan tanda tanya. Oke, anak-anak, kita mulai ya. Pembelajaran kita ini berkaitan dengan tumbuhan, hewan, dan manusia yang merupakan makhluk hidup ya. Tumbuhan, hewan, manusia, tumbuhan, hewan adalah ciptaan dari Allah ya. Ciptaan Allah yang semuanya itu ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Nah, sedangkan Allah itu memberi anugerah kepada manusia, memberi tugas kepada manusia sebagai khalifah. Apa artinya khalifah? Khalifah itu artinya manusia yang mengelola bumi ini. Manusia yang mengelola untuk kepentingan hidupnya. Baik tumbuhan maupun hewan itu dikelola oleh manusia. Berkaitan dengan itu anak-anak kita berpedoman bahwa segala ciptaan Allah itu akan memberikan manfaat kepada manusia. Akan manusia wajib untuk memeliharanya supaya lestari. Oke, kita lanjutkan ya. Di tema 1 nanti kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Kita ke tema 1 dulu. Ini tujuan bahasa Indonesia. Apa yang akan kita bahas materinya ya. Nah, kalian tidak perlu baca semuanya. Cuma inilah yang akan kita bahas ya. Apa saja teks, kosakata, penggunaan kosakata dalam kalimat. Nanti ada menyajikan laporan data, laporan pengamatan dalam tabel. Ya, dan sebagainya. Nah, sekarang Ustazah akan meringkas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia. Makhluk hidup itu ada 3 macam. Yang kita ketahui ya, sebenarnya ada namanya satu makhluk hidup lagi, yaitu jin. Allah menciptakan jin juga ya, tapi di sini pembahasan kita tidak ke makhluk hidup jin ya, kita cukup ketiga ini ya. Jadi kita belajar tentang makhluk hidup, apa saja itu manusia, tumbuhan, hewan. Ya, manusia, tumbuhan, ini yang akan kita pelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pertumbuhan dan perkembangan hewan. Nah, karena ketiganya adalah makhluk hidup, maka ketiga-tiganya punya ciri-ciri sebagai makhluk hidup. Apa ciri-cirinya? 1, bernafas. Bagaimana sih bernafas? Lihat Ustazah. Itu bernafas ya. Bernafas. Kemudian punya ciri kedua yaitu bergerak. Apa sih bergerak itu? Ya, ini bergerak ya. Manusia. Ada gereng-gereng ini bergerak ya. Berpindah tempat itu bergerak. Terus kemudian ada lagi. Ustazah minum ya.
Nah, ini salah satu ciri makhluk hidup. Makan dan minum. Karena makhluk hidup makan dan minum, maka makhluk hidup itu tumbuh. Yang tadinya kecil menjadi besar. Itu namanya makhluk ciri-ciri makhluk hidup yang tumbuh. Ada lagi ciri-cirinya yaitu berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Berkembang biak itu bertambah banyak, ya. Yang tadinya satu menjadi banyak. Kok bisa, Ustazah? Ya bisa, nanti kita akan belajar ya. Apakah itu berkembang biak maksudnya? Nanti kita pelajari ya. Yang jelas berkembang biak itu bertambah banyak. Oke, yang satunya cirinya adalah peka terhadap rangsangan. Apa maksudnya itu, Ustazah? Peka terhadap rangsangan itu contohnya, kalau kita dicubit, kita akan merasa sakit. Aduh, aduh, aduh. Nah, itu berarti kita peka terhadap rangsangan. Terus misalnya kita waktu menggoreng, kecipratan, apa kecipratan bahasanya itu? Kepelitian. Nah, minyak goreng yang panas. Langsung kita narik tangan kita, iya kan? Ada lagi suatu saat kita menjahit, tangan kita tertusuk jarum, terus kita langsung menarik, aduh. Nah, itu namanya peka terhadap rangsangan. Oke, kita sebutkan lagi. Apa tadi ciri-ciri makhluk hidup? Bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Ada berapa, Nana? Ada 6. Kita ulangi lagi. Bernafas, bergerak, makan dan minum, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan. Ya, masih ingat kan? Ingat-ingat ya ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sekarang kita ke kosakata yang kita katakan. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan manusia itu? Ya, kita ke fokus ke manusia untuk subtema 1 ya. Apa sih pertumbuhan itu? Apa sih perkembangan itu? Nanti anak-anak bisa baca sendiri di buku tematik ya. Buku tematik subtema 1, buku tematik tema 1, subtema 1 di buku tematiknya Dignas ya. Insya Allah ada di situ. Silakan dibaca setelah Ustazah terangkan ini ya. Tapi Ustazah akan jelaskan sedikit apa pertumbuhan dan perkembangan itu. Oke, perhatikan ini ya. Ini pertumbuhan manusia. Dia dari bayi, nggak bisa apa-apa, kemudian merangkak, belajar berjalan, jadi anak-anak seperti kalian, kemudian tumbuh menjadi orang remaja, menjadi orang dewasa, dan akhirnya menjadi tua. Ini namanya pertumbuhan. Yang kedua, coba dilihat gambarnya ini. Nah, ini nomor perkembangan manusia. Apa maksudnya? Ketika dia masih bayi kecil di sini, dia sendirian. Nah, suatu saat dia akan berdua. Ya, berdua menikah dengan ayah, menikah dengan ibu menikah dengan ayah. Akhirnya adalah diri kalian yang tadinya satu menjadi dua, menjadi tiga, dan menjadi lebih banyak. Itu namanya perkembangan. Ini dulu ya sampai perkembangan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu banyak yang mempengaruhi. Yang utama adalah dari gen. Apa yang dimaksud gen itu, Ustazah? Gen. Gen itu keturunan, ya. Kalau ayahnya kecil, ibunya kecil, insya Allah anaknya juga kecil. Loh, Ustazah, ada ayahku kecil, ibu kecil, aku kok tinggi besar. Nah, kok ada begitu ya? Ada sudah ayahnya tinggi, ibunya tinggi, tapi kok saya kecil aku. Ada seperti itu. Kenapa? Why? Karena dipengaruhi oleh kegiatan ini. Makan dan minum. Makanannya bergizi, minumannya bergizi, meskipun orang tuanya pendek atau kecil, dia bisa gede, tinggi, gemuk. Karena makanannya bergizi. Ada lagi yang buat mereka semakin tinggi besar. Apa itu? Olahraga. Nah, orang
Anak yang bergemar olahraga, insya Allah tubuhnya sehat. Kalau sehat maka pertumbuhan dan perkembangannya akan baik. Dia bisa melebihi tinggi ayahnya, bisa melebihi tinggi ibunya ya. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya. Ini hal-hal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu keturunan, apa yang dimakan, apa yang diminum, sebaiknya adalah 4 sehat 5 sempurna. Terus kemudian berolahraga. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran Ustazah. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan nanti ya, kita lanjutkan lagi. Tolong dibuka dulu buku penanya, buku tematiknya. Tema 1 bisa kalian baca, itu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Sampai di sini dulu ya anak-anak. Insya Allah kita lanjutkan di materi selanjutnya. Tugas kalian adalah membaca buku tematik tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kita jumpa besok ya. Jumpa di pelajaran tematik bahasa Indonesia dengan Ustazah. Sekian dulu, Ustazah minta maaf kalau selama pembelajaran ada kata-kata atau ada yang kurang jelas. Ustazah minta maaf ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Doa sudah belajar sama doa kafaratul majlis ya. Baik, sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wajidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sampai jumpa.